kalau tebakannya Mas Riko, andai kata kemudian Nabi Muhammad, Yesus, ya, Isa, Siddhartha itu hidup di zaman sekarang, dia akan bikin nggak status bahwa saya sudah tercerahkan gitu, kira-kira? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Alasannya kenapa? Ya alasannya orang pasti tahu kalau dia tercerahkan. Nggak perlu diceritakan. Nggak perlu. Oke. Oh. Bahkan ketika Buddha sudah tercerahkan, dia dicegat oleh 4 orang. 4 orang yang selama ini adalah teman sejawatnya bermeditasi di guru-guru lain. Dia menghina Buddha, kamu itu udah turun menjadi orang biasa karena sudah nggak meditasi, udah menyerah dan lain-lain. Nah di situ si 4 ini akhirnya sadar kalau si Buddha sudah tercerahkan. Oh. Meskipun Buddhanya nggak bilang apa-apa. Iya. Intinya ya gini, kita memulai dari garis finish. Mas Hendra ini aslinya ya sudah tercerahkan, tapi bukan Mas Hendranya. Mas Hendranya tidak pernah tercerahkan, karena Mas Hendra hanyalah karakter di dalam mimpi. Yang tercerahkan adalah ketika si pemimpi terbangun. Dan si pemimpi tentu saja bukan Mas Hendra, tapi sekaligus Mas Hendra. Bingung kan? Andai kata gitu ya, sudah mengalami seperti Siddhartha tadi, terus kemudian dia gembar-gembor kemana-mana bahwa aku sudah tercerahkan gitu, itu justru malah dia anjlok, Mas. Bisa jadi anjlok. Bisa jadi anjlok ya. Ya masalahnya apa ya? Pribadi itu nggak bisa tercerahkan. Kenapa kok kebanyakan orang mengganti namanya setelah tercerahkan? Oke. Kayak Rajneesh menjadi Osho. Intinya nggak ada pribadi yang tercerahkan. Karena pencerahan sifatnya tidak pribadi. Oke. Nah, aku jadi teringat film ini, Mas. Film banyak yang pening kepalaku gitu. Pening kepalaku, otakku langsung berceceran. Bagus itu justru. Karena pencerahan nggak bisa dicapai dengan otak. Iya. Justru bagus kalau kepalanya berceceran. Sekalian dipenggal. Yes. Mas, tentang mengakses kedamaian yang sangat mendalam. Kalau katanya apa tuh namanya di Kung Fu Panda 2 itu kan ya, Po sama Sifu itu kan jawaban gurunya kan, ya kalau kamu ingin mengakses kedamaian yang mendalam, ya harus dengan meditasi yang sangat lama, bahkan bisa berpuluh-puluh tahun gitu ya. Atau kalau nggak gitu, ya kamu harus mengalami sebuah penderitaan dan di situ kamu bisa menyelami dan menghikmati dari peristiwa penderitaan itu, baru kamu bisa mengakses sebuah kebahagiaan yang mendalam. Responnya Mas Riko bagaimana? Nah itu kan bener, sama kan? Ya kan? Meditasi selama 40-an tahun karena dia lari dari penderitaannya. Padahal dia bisa tercerahkan hanya dengan menyelami penderitaannya saat ini. Tapi ketika dia lari, dia akan membutuhkan 40 tahun sampai dia menyerah. Berpuluh-puluh tahun sampai dia menyerah. Entah menyerahnya kapan. Tapi ketika dia sudah menyerah di awal, ya udah terselami. Intinya semua orang tercerahkan pasti mengalami malam kegelapan atau dark night of soul. Intinya di situ dia mengalami semua penderitaan yang selama ini dia represi. Nah, ketika penderitaan semua samskaranya, semua kesedihannya dibiarkan apa adanya, dibiarkan masuk di titik itu, ketika lenyap, ya udah ada pencerahan, tapi nggak ada pribadi yang tercerahkan. Iya. Menari saja dengan rasa kecewa ya, oh gitu katanya Mbak Bilqis ya. Iya. Menari dengan rasa kecewa. Cerita semesta gitu ya Mas ya. Ilmu tingkat tinggi yang disampaikan Mas Riko ini. Tapi